Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa lagi dalam program PKTV Talk. PKTV Talk hadir setiap hari Senin dan Rabu dan hari Jumat menemani Anda dengan berbagai macam topik dan narasumber yang berbeda. Saya sapa dulu, apa kabar Anda yang ada di Samarinda, apa kabar Anda yang ada di Tenggarong, dan apa kabar Anda yang ada di Kutai Timur. Semoga Anda bisa menikmati acara-acara kami dengan keluarga Anda di rumah, dan tentunya kita akan membahas tema-tema yang menarik untuk informasi kepada Anda. Nah, pemirsa PKTV, kalau kemarin kita berbagai macam membahas dengan tema-tema yang terkait pemuda, pariwisata, dan mungkin juga termasuk tema-tema politik ya. Saat ini kita sedang membahas yaitu pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda. Nah, di Dinas Dispopar Kota Bontang ya, dari meskipun Anda yang di Samarinda mungkin ingin tahu sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga terkait potensi kepemudaan. Nah, ini kita hadirkan untuk Anda. Langsung kita mengundang narasumber Ibu Andi Nur Fatmawati. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih sudah hadir di dialog kami, Bu. Bu Andi Nur Fatmawati adalah Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Kota Bontang. Nah, beliau sangat pas kita hadirkan karena kita akan membahas tentang pengembangan atau pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda Kota Bontang. Ya, langsung saja Bu, mungkin bisa diceritakan sebenarnya apa yang sudah atau sedang digagas di akhir-akhir bulan ini dalam rangka pengembangan pemuda Kota Bontang. Tentunya di pemuda Bontang ini kan sudah tidak asing lagi punya organisasi yang banyak gitu ya, terus dan mereka pun juga mempunyai prestasi-prestasi di mana-mana, dan tentunya orang-orang yang sekarang ini mengaku pemuda gitu ya, harus disiapkan untuk pengembangan lebih lanjut. Kira-kira seperti apa yang sudah dilakukan oleh dinas? Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Ya. Teguh ya. Jadi mungkin pada prinsipnya bisa dikatakan pemuda ini adalah salah satu generasi bangsa. Generasi bangsa. Ya. Terkait dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, di sini bahwa tugas dari pemerintah terkait kepemudaan yaitu ada 3 poin. Yaitu mungkin yang pertama terkait penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemudaan. Dari mungkin di Kota Bontang ini, mungkin setelah beberapa lama berjalan, karena saya juga baru ya, baru 4 bulan jadi Kabid Kepemudaan. Setelah saya sisir dan saya banyak berdialog ke teman-teman adik-adik pemuda. Jadi di Kota Bontang di sini ada 3 yang masuk kategori organisasi kepemudaan. Mungkin yang pertama organisasi kepemudaan, yang mana organisasi kepemudaan di sini berat anak-anak dato adik-adik kita dari siswa dan mahasiswa. Mungkin kayak contohnya mungkin ada beberapa organisasi yang sedang berkembang di sekolah-sekolah baik di mahasiswa. Yang berikutnya lagi ada yang namanya komunitas pemuda. Komunitas pemuda. Iya. Mungkin orang bertanya yang mana sih komunitas pemuda? Jadi komunitas pemuda itu mungkin ada beberapa mungkin lingkup yang berada di Kota Bontang. Salah satu contohnya mungkin kayak pemuda yang kedaerahan atau pemuda-pemuda kewilayahan. Misalnya salah satu contohnya mungkin pemuda Tanjung Laut. Itu semua kita akan akomodir karena dia masuk di bisa dikatakan ini sebagai bentuk bagaimana mengapresiasi pemerintah Kota Bontang terhadap pemuda-pemuda yang ada di Kota Bontang. Jadi 3 organisasi, 3 komunitas ini yang namanya organisasi ini kita bagaimana untuk ke depan saya coba merangkul. Saya coba merangkul dengan setiap kegiatan yang sifatnya pemberdayaan saya coba melakukan. Kebetulan akhir-akhir tahun ini kita ada beberapa kegiatan yang sifatnya pelatihan pemberdayaan ya.
Dalam tempo mungkin alhamdulillah kita juga ada beberapa pokok-pokok pikiran dewan dan alhamdulillah dengan adanya pokok-pokok pikiran dewan ini kita manfaatkan. Bagaimana saya manfaatkan di bidang pemuda agar pemuda-pemuda Kota Bontang ini bisa mengikuti pelatihan-pelatihan khususnya yang terkait pemberdayaan, terkait penyadaran, terkait bagaimana potensi pengembangan pemuda-pemuda yang ada di Kota Bontang. Untuk tahun ini ada sekitar 380 pemuda 300. Kota Bontang dalam tempo 2 bulan insya Allah kita lakukan pelatihan. Salah satu contohnya mungkin pelatihan kayak public speaking, pelatihan desain grafis, termasuk mungkin dalam khas penyadaran kita ada namanya pelatihan kader inti anti narkoba. Ada itu pemuda. Ya ini mungkin saya ambil dari masing-masing kelurahan, muda-mudi, perempuan, laki-laki, kita ambil setiap kelurahan yang akan menjadi kader inti dalam hal bagaimana narkoba di Kota Bontang untuk melakukan sosialisasi, contohnya seperti itu. Dan mungkin dari narasumber dari Kipan ini saya ambil dari alhamdulillah ada bekerja sama juga dari BNN Bontang, termasuk BNN Provinsi. Dan alhamdulillah mungkin untuk tahun depan insya Allah kita akan lanjut untuk melakukan pelatihan untuk kader-kader inti yang berjumlah 30 orang. Jadi mungkin dari 380 pemuda Kota Bontang yang sudah kita lakukan pelatihan ini, insya Allah mungkin dalam ini kita kebetulan masih tetap aktif di grup, termasuk salah satu contohnya juga mungkin pelatihan public speaking, termasuk desain grafis, termasuk fotografer, itu yang kita ambil peserta dari usia 16-30. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 bahwa yang dikategorikan pemuda itu berusia 16-30. Sampai 30 tahun ya. 30 tahun. Jadi kenapa pada saat setiap pelatihan-pelatihan kita mengambil taraf itu, karena itu juga mungkin yang berlaku di kabupaten kota lain khususnya di provinsi. Karena di provinsi ini setiap ada pekan kreativitas atau setiap ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan kabupaten kota, mereka juga memperlakukan usia kepemudaan. Jadi insya Allah mungkin minggu depan dari pihak provinsi juga ada meminta lagi ke kabupaten kota untuk pemuda-pemuda yang berprestasi. Dan alhamdulillah kita juga di Kota Bontang kemarin mengirim pemuda berprestasi. Ini ada adik kita dari Riki, Riki alhamdulillah lolos ke tingkat provinsi untuk menjadikan pemuda berprestasi di provinsi. Jadi insya Allah kita dari Bontang ini setiap ada kegiatan yang namanya kepemudaan, kita insya Allah kita selalu siap untuk ikut andil. Kira itu. Luar biasa pemirsa PKTV, kalau diceritakan oleh Ibu Andi tadi, memang kenyataannya begitu ya. Saya mendengar beberapa pelatihan-pelatihan, khususnya anak-anak muda yang tadi sudah disampaikan bahwa pemuda saat ini antara 16 sampai 30 tahun. Nah itu sangat sebagai penerus bangsa, penerus generasi kota ini ternyata sudah dididik sejauh itu. Meskipun karena Ibu Andi masih 4 bulan, tapi sudah banyak yang sudah dilakukan khususnya pada pembentukan penyiapan SDM ya pemuda. Nah sekarang terkait kewilayahan Bu, kita kan meskipun kecil, tapi kalau dilihat dari potensi luasan kota itu kan masih memungkinkan harus dikembangkan lebih ya daripada yang mungkin sekedar hanya sekelas kota saja, apalagi kita akan menyiapkan ibu kota negara di daerah kita ini. Tentunya punya enggak Bu bisnis plan ya, contoh apalagi kita ini maksud saya pemuda milenial ini kan tidak lepas dari teknologi. Nah, konsentrasi Ibu ini nanti akan ke mana dan siapa yang menjadi targetnya? Iya, terima kasih. Jadi untuk tahun 2023 ini, alhamdulillah di dalam undang-undang juga di situ, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 di situ menyebutkan bahwa kita diberi kesempatan untuk membentuk yang namanya Forum Komunikasi Pemuda. Forum Komunikasi, nah yang disingkat FKP. Nah, karena yang tadi Pak Teguh katakan bahwa bagaimana sih kewilayahan, termasuk luas wilayah Kota Bontang.
Jadi dengan adanya forum komunikasi pemuda ini yang sudah terbentuk, inilah nanti yang akan kami jadikan sejenis Alat yang sampai ke bawah lah ya. ya, yang mungkin yang bisa menyisir nanti Menyisir. pemuda-pemuda yang ada di wilayah, termasuk sampai kelurahan, sampai RT, bagaimana ini bisa kami rangkul semua. Karena seperti yang dikatakan tadi, ya pemuda bisa dikatakan ya era milenial, apalagi untuk menyambut IKN ini, bagaimana nanti peran pemuda Kota Bontang ini bisa ambil alih juga sebagai bisa dikatakan penyangga IKN kan, dan saya nggak mau pemuda-pemuda Kota Bontang ini hanya jadi penonton. Setidaknya mereka juga ikutlah berpartisipasi, setidaknya pemuda-pemuda Kota Bontang ini bisa mempersiapkan diri juga untuk menyambut IKN insya Allah yang akan jadi ibu kota negara di Kaltim ini. Harapan kita bersama memang kita bisa bersaing dengan tentunya dengan pemuda yang ada di luar Kalimantan ya. Maka Ibu sudah mulai menyiapkan kader-kader tersebut. Nah, kira-kira Bu, optimisme kita atau Ibu dan teman-teman dalam membangun pemuda Kota Bontang itu harus didasarkan oleh sebuah indeks penilaian mereka lah. Kira-kira dengan supporting semuanya, apakah menurut Ibu sudah cukup? Artinya semuanya itu juga perusahaan, juga pemerintah, termasuk orang tua. Nah, saat ini apakah perlu ada peningkatan kembali? Kira-kira seperti apa? Iya, baik. Mungkin terkait pemuda-pemuda, target saya pemuda-pemuda Kota Bontang ke depan, bagaimana pemuda Kota Bontang ini bisa lebih berinovasi, bisa lebih kreatif, bisa lebih berprestasi, yang seperti katakan Pak Kadis tadi, bahwa saya itu kepingin yang cukup andil mungkin di sini selama ini yang saya melihat mungkin masih masih taraf pemudanya. Bagaimana taraf pemudanya kita berikan sosialisasi, kami berikan pemahaman, dan mungkin satu hal mungkin terkait mungkin dari orang tua, bagaimana supporting orang tua ke anak-anak muda untuk diberikan kesempatan ke anak-anak muda untuk arahnya kemana. Karena yang namanya pemuda ini kan tidak bisa ditekan, tidak bisa mempunyai inovasi sendiri, mau arahnya mungkin untuk ke depan seperti apa. Jadi mungkin kenapa beberapa bulan ini kami selalu memberikan pelatihan, sehingga pelatihan-pelatihan ini nanti kecenderungan pemuda itu dia arahnya kemana. Iya. Karena misalnya insya Allah untuk 2024 nanti misalnya ada pemuda yang kepingin mungkin dalam ahli seperti ini jurnalis. Insya Allah 2024 kita ada pelatihan terkait jurnalis. Karena setiap pemuda Kota Bontang kan mempunyai keahlian atau ciri masing-masing. Arahnya dia kemana, atau setidaknya mereka punya ilmunya menjurus kemana. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan adanya pelatihan-pelatihan yang sudah kita berikan ke masyarakat, mudah-mudahan ini bisa betul-betul dijadikan momen bagaimana meningkatkan pemberdayaan yang ada di Kota Bontang. Nah, begitu banyaknya fasilitas ataupun kesempatan yang diberikan pemerintah kepada para pemuda Bontang, ya, betul sebutkan itu, saya anggap itu fasilitas yang luar biasa. Kira-kira apa yang mesti harus dilakukan oleh pemuda saat ini yang mungkin mendengarkan atau melihat tayangan ini? Apakah bagaimana mereka mengambil kesempatan untuk bisa ikut? Apa yang mesti harus mereka lakukan, Bu? Iya, baik. Mungkin untuk saat ini dengan adanya forum komunikasi pemuda, inilah mungkin yang bisa saya jadikan partner komunikasi saya selama ini, atau kira-kira aspirasi apa sih yang diinginkan oleh pemuda-pemuda Kota Bontang. Karena kan kami ini pada saat ini mungkin berusaha memfasilitasi apa sih kebutuhan yang dibutuhkan untuk saat ini, apalagi di era milenial kan, di era milenial ini. Jadi mungkin dengan adanya seperti ini, mungkin saya akan coba bangun komunikasi kepada khususnya komunitas-komunitas pemuda yang ada di Kota Bontang. Seperti itu. Nah, artinya bahwa pemuda Bontang itu juga harus aktif ya dalam membaca perkembangan, karena kesempatan ini mungkin dibuka selebar-lebarnya untuk anak Bontang, Bu ya. Iya.
Dan apalagi Anda yang tadi kalau di kewilayahan bergabung dengan Karang Taruna mungkin, atau mungkin komunitas-komunitas kedaerahan tertentu yang bisa menyambungkan ya, mengkomunikasikan dengan dinas terkait atau dinas pemuda olahraga khususnya. Nah ini banyak hal, manfaatnya sangat banyak sekali untuk pengembangan pemuda. Nah sekarang untuk melihat sarana prasarana Bu, kalau Ibu melihat Iya. di Bontang itu sudah ada banyak perusahaan, sarana prasarana kita juga olahraga cukup lengkap, lembaga-lembaga juga banyak. Menurut Ibu, apakah, semuanya itu, bisa mereka manfaatkan ya, atau termanfaatkan dengan baik apabila, yang ada ini sekarang sudah sangat kompatibel lah dengan keinginan masyarakat? Kira-kira ke depan apakah itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau khususnya anak-anak muda Anak muda. Bontang? Heeh. Siap, terima kasih. Jadi mungkin untuk terkait fasilitas atau sarana prasarana yang ada di Kota Bontang, mungkin kita di sini juga ada yang namanya Ekraf, ya, Ekraf, ya. ekonomi kreatif. Bagaimana dengan adanya ini mungkin intinya komunikasi ya. Iya. Apabila pemuda atau komunitas-komunitas pemuda yang ingin mempergunakan fasilitas yang ada, insya Allah mungkin kami dari pihak mungkin di sini ada Ekraf, ekonomi kreatif, termasuk mungkin dinas pariwisata, termasuk mungkin sarana prasarana olahraga ya, karena di sini ada bidang Bidang keolahragaan, termasuk mungkin ada beberapa lapangan, termasuk mungkin kayak bola, basket ya. Insya Allah kami siap untuk memfasilitasi. Selama Tidak mungkin kurang-kurang ya sebenarnya kalau mereka memanfaatkan ya? iya, selama mereka mau memanfaatkan. Heeh. Dan mungkin juga kita ada beberapa apa ya, sebagai yaitu yang saya bilang tadi, bagaimana komunitas pemuda ini bisa melakukan komunikasi ke kami, kira-kira apa sih yang mereka butuhkan, fasilitas apa sih yang perlu kami bantu. Dan insya Allah selama mungkin ini untuk kepentingan kepemudaan dan selama siap anggarannya ada, saya coba untuk memfasilitasi apa sih keinginan dari pemuda-pemuda Kota Bontang untuk saat ini. Luar biasa. Kita kembali ke forum komunikasi kemudaan tadi. Iya. Ini sebagai salah satu mungkin wadah yang diciptakan oleh pemerintah untuk berbagai macam aktivitas kepemudaan. Nah ini saya coba satu persatu dari forum ini konsentrasinya kemana Bu? Iya. Terima kasih. Jadi maaf, forum ini memang sudah tertuang di undang-undang. Undang-undang. Ya, Oh, memang iya. ada bahwa Ada. kita dituntut untuk membentuk forum komunikasi kepemudaan. Sehingga dengan undang-undang ini saya coba membentuk forum komunikasi pemuda Kota Bontang. Dan mungkin terkait arah tujuan, mungkin untuk forum ini bagaimana forum ini bisa mengkomunikasikan, bisa melakukan koordinasi ke semua elemen masyarakat kepemudaan, khususnya di komunitas pemuda. Karena setelah saya melihat dan saya menyaksikan beberapa teman-teman ternyata di Kota Bontang ini yang namanya forum kepemudaan itu banyak. Mungkin salah satu contohnya kayak Pemuda Banjar, itu ada. Itu mungkin termasuk Karang Taruna. Mungkin yang mana Itulah yang diakomodir ya. ya, untuk itulah dalam yang konteks ini kita ya. akan nanti akomodir. Tapi pada prinsipnya kita tidak menuntut kemungkinan masyarakat umum yang kepemudaan, maksudnya yang tidak tergabung di organisasi, Dia ya bisa tidak, ikut. ya insya Allah bisa ikut andil apabila selama ini ada komunikasi ke kami. Insya Allah semua kita akan fasilitasi. Nah Bu, ini kan zaman milenial ini kan orang anak-anak muda ya konsentrasinya kepada teknologi ya. Apalagi Iya. tadi sudah sebutkan ada pelatihan Digital marketing. digital marketing. Nah ini apa yang menjadi konsentrasi pada ranah itu, pada ranah Iya. teknologi? Tentunya anak-anak sekarang ini kan beda dengan anak zaman dulu ya. Orangnya suka ke Android, Iya. suka ke apa namanya teknologi-teknologi kekinian gitu ya. Apa yang sudah menjadi program yang sudah dilaksanakan mau nanti yang akan Iya. dilaksanakan? Baik, terima kasih. Insya Allah mungkin tanggal 2 nanti kita ada kegiatan seminar kepemudaan, Oke. insya Allah di Pendopo. Dan salah satu pematerinya saya Pemateri? mungkin mengundang ada adik kita yang namanya Kak Musakir. Oh. Beliau dari kewirausahaan kepemudaan. Dan mungkin juga nanti kami akan hadirkan mantan Rektor Unggul untuk hadir sebagai narasumber karena kebetulan beliau salah satu apa ya yang ikut konsentrasi terkait IKN. Iya, Jadi iya. mungkin dengan tema
Pemuda Kota Bontang menyongsong Pemuda Kota Bontang menyongsong IKN, IKN. insya Allah tanggal 2 nanti. Nah, disitulah mungkin termasuk kayak pelatihan yang sudah kami laksanakan, yaitu digital marketing. Jadi bagaimana pemuda-pemuda Kota Bontang ini bisa Memanfaatkan bagaimana juga ya. memanfaatkan era digital ini melalui memberikan manfaat terkait digital marketing melalui hanya sebuah handphone sebuah handphone bisa melakukan usaha, seperti itu. Dan pelatihan ini kemarin dilaksanakan di Balikpapan dengan jumlah peserta 30 orang, dan kita juga ngambilkan narasumber yang betul-betul ahli di bidang digital. Itu yang sudah kami lakukan. Ya. Oke, pemirsa PKTV, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Kabid. Jadi para pemuda kesempatannya cukup besar, apalagi sudah disampaikan tadi terkait bagaimana memanfaatkan teknologi kekinian. Nah, ini yang sedang ngetren-ngetrennya, dan saya yakin ini yang dibutuhkan oleh anak-anak muda sekarang, dan sekarang sudah digagas dan apalagi sudah dilaksanakan. Nah, kita akan lanjutkan diskusi ini, namun kita akan ikuti pesan-pesan yang satu ini tetap di PKTV Talk. Pemirsa PKTV, kita kembali di program PKTV Talk. Kita tadi sudah bincang-bincang dengan Ibu Andi Nur Fatmawati, Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Dispopar Kota Bontang. Kita bahas tentang pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda. Cukup banyak yang beliau sampaikan, karena apa yang menjadi program-program itulah, yaitu dengan digital marketing tadi disebutkan, atau mungkin dengan berbagai macam pengembangan-pengembangan yang lain, itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda ini. Dan yang paling mengejutkan menurut saya adalah pemuda itu di antara umur 16 sampai 30 tahun. Nah, ini produktifnya, dan ternyata sudah dilakukan berbagai macam program untuk memberikan pembekalan kepada mereka. Nah, saya akan lanjutkan diskusi ini. Bu, bagaimana tadi disebutkan ada tentang narkoba. Ini narkoba ini kan juga perlu diwaspadai, karena berita-berita di media masih ada di Bontang ini terkait gangguan-gangguan psikotropika terhadap anak muda kita. Nah, bagaimana program ini, concern program ini dari dinas kepada terkait narkoba ini? Seperti apa, Bu? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kemarin kebetulan kita ada kegiatan yang namanya KIPAN, Kadar Inti Anti Narkoba. Di sini sekitar peserta ada 30. Kami ambil dari 15 kelurahan. 15 kelurahan. Mereka jadi kelurahan itu ya? Jadi ini mereka kebetulan kami bersurat ke kelurahan-kelurahan untuk kami dikasih peserta yang betul-betul dari Karang Taruna yang memang dia berkonsentrasi lebih terkait kadar inti anti narkoba. Jadi karena seperti yang kita lihat di media-media sosial untuk saat ini, dengan adanya Kaltim akan jadi IKN ya, dengan adanya mungkin semakin besarnya nanti insya Allah Kaltim ini. Jadi mungkin dengan ini kita coba membekali pemuda-pemuda Kota Bontang bagaimana dampak dari narkoba ini, biar mereka lebih paham lagi. Setidaknya mereka sudah punya benteng nih, apabila nanti Kaltim ini menjadi kota besar. Saya kira itu. Nah, mereka adalah diambil dari masing-masing kelurahan ya. Iya. Nantinya mereka akan setelah diberi pelatihan, mereka diharapkan bisa memberikan edukasi ya kepada lingkungan sekitar gitu ya. Terus bagaimana akhirnya program ini bisa dikembangkan dengan di wilayah-wilayah tersebut? Apa yang nantinya akan dikembangkan kembali terkait pemuda-pemuda itu yang ada sudah di wilayahnya masing-masing? Ya.
Baik, mungkin salah satu, harapan saya ya khususnya, Mhm. memberikan juga kesempatan ke kelurahan-kelurahan, bagaimana mereka untuk selalu melakukan sosialisasi Sosialisasi, per ya. kelurahan, Mhm. mungkin apakah per RT atau per kelurahan atau langsung leading-nya di Oh kecamatan. iya, Setidaknya walaupun sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini kita mungkin dari pemerintah Kota Bontang untuk selalu mengingatkan bahwa begitu bahayanya yang namanya narkoba itu, mhm. saya kira Salah itu. satunya pasti kan termasuk pembentukan karakter pemuda ya, itu Iya, sudah apa yang sudah dilakukan dinas terkait hal iya. tersebut? Kebetulan juga kami kemarin ada kegiatan yang namanya pembentukan, karakter bagi Oh, iya, pemuda, bagaimana pemuda-pemuda Kota Bontang ini sudah membentengi diri, mhm. setidaknya, akan menghadapi nih Kaltim sebagai kota besar, Iya, sebagai ibu kota tentunya negara. banyak pendatang, Setidaknya banyak pemuda-pemuda Kota Bontang ini sudah mhm, membentengi dirinya, untuk menghadapi, mhm ibu kota mhm, negara ini mhm. karena begitu banyaknya mungkin nanti arus atau Iya, mhm, pendatang termasuk apa ya, dalam hal, tenaga-tenaga kerja dari luar ya, mhm. setidaknya pemuda Kota Bontang ini sudah mempunyai, eee, Benteng mereka iya sudah masing-masing ya, membentengi dirinya dengan, mhm. kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan, Mhm, salah satunya mungkin pembentukan karakter bagi pemuda. mhm. Bu, Bontang ini kan semakin maju ya, Iya, dari pembangunannya maupun iya, dari produk-produk yang masuk ke Bontang, itu sudah beraneka ragam ya. Nah, dari sisi bisnisnya, tadi Ibu sudah iya. cerita sedikit sebenarnya tentang digital marketing. Bagaimana mereka memanfaatkan perkembangan Kota Bontang, Ibu juga sudah menyiapkan, pelatihan-pelatihan. Nah, apa yang harus dilakukan anak-anak muda yang mungkin mendengar ini atau melihat ini? Apa yang mesti harus mereka lakukan melihat peluang yang begitu besar ini? Baik, terima kasih. Jadi, yang mana Kota Bontang kita kenal sebagai kota industri ya. Industri. Dan insya Allah mungkin untuk, 2024 nanti, mungkin saya akan mencoba, membuatkan apa ya, pemuda-pemuda Kota Bontang itu, pelatihan kewirausahaan bagi Hmm. pemuda terkait perencanaan bisnis Nah, industri iya iya bagi iya. pemuda, insya Allah 2024 Mhm nanti. mhm. Kita coba bagaimana, pemuda-pemuda Kota Bontang ini bisa mempunyai perencanaan terkait industri, terkait bisnis, Mhm terkait, bagaimana sih mhm membuat suatu usaha, mhm atau bagaimana sih, memotivasi pemuda-pemuda Kota Bontang itu untuk memulai suatu usaha, mhm seperti mhm itu. mhm mhm. Nah, tentunya, ini harus sinergi dengan, perusahaan contohnya ya, Iya, karena perusahaan di sini tidak dipungkiri sangat, luas itu ya, besar gitu ya, bisa sekelas bukan nasional lagi, internasional malahan, Bu, ya. Nah, tentunya pemuda-pemuda di Bontang mesti harus siap segala-galanya, baik dari sisi, otak bisnisnya maupun dari sisi, jaringan-jaringannya. Nah, sekarang untuk mengarah ke situ, kira-kira sinergitas antara pemerintah dan perusahaan itu harus seperti apa, Bu? iya. Mungkin untuk saat ini, saya belum sempat nih melakukan Mhm komunikasi, khususnya mungkin 2 perusahaan besar, yaitu PT Badak dengan, mhm. PKT Pupuk terkait Kaltim. CSR-nya mungkin belum. Tetapi insya Allah untuk, ke depannya saya coba untuk menjalin komunikasi, ke 2 perusahaan besar yang ada di Kota Bontang, bagaimana sih pengembangan kita ini terkait, pemuda-pemuda yang ada di Kota Iya Bontang. iya iya. Insyaallah, tahun depan mungkin Mhm atau dalam waktu dekat ini saya coba jalin komunikasi ke mhm mereka mhm supaya ada supporting jugalah untuk mhm pemuda-pemuda Kota mhm. Bontang untuk saat ini. Luar biasa. Memang kesempatan yang sangat bagus dan sangat luas sekali bahwa kita yang hidup di Bontang itu, banyak udah pemerintahnya sangat, baik dalam rangka menyiapkan program-programnya. Nah, tinggal bagaimana pemuda-pemuda menyiapkan dirinya untuk bisa, bermanfaat atau mungkin bisa memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Nah, yang terakhir, Bu, harapan Ibu terkait pemuda Kota Bontang yang SMA-nya di sini, kuliahnya di luar gitu. Mereka mesti balik mesti sudah memiliki skill-skill yang tentunya, sesuai dengan, kualitas pendidikan mereka. Nah, kira-kira bagaimana Ibu juga mempunyai, keinginan mereka yang balik itu harus seperti apa menurut Ibu agar mereka bisa mengisi pembangunan-pembangunan yang ada di Kota Bontang ini? Ya baik. Jadi untuk saat ini, setelah kemarin saya juga
saling berdialog, Mhm. khususnya mahasiswa Himpunan Mahasiswa Bontang, Bener. ada juga di sini Kapasisbon, Iya, ya. Kapasisbon. Setelah saya berdialog, bagaimana kegiatan-kegiatan mereka ini juga kami akomodir. Mhm. Jadi ada beberapa kemarin termasuk kegiatan Himpunan Mahasiswa Bontang kita lakukan, kita kumpulkan karena Iya. setiap Himpunan Mahasiswa Bontang ini ada perwakilan dari Oh. masing-masing Kampus lah ya? kampus Atau yang daerah sudah juga ya? yang kuliah di luar. Contohnya mungkin kayak Surabaya, Makassar, Jogja, Jogja. Makassar, termasuk Jakarta itu kan ada. Hmm. Kami kumpulkan dan kemarin sempat kami melakukan dialog juga, itu ada sekitar 30 orang untuk Himpunan Mahasiswa Bontang. Bagaimana nanti setelah mereka menimba ilmu di luar untuk datang ke Bontang untuk membangun kota Bontang ini. Dan insya Allah untuk 2024 lagi, kebetulan insya Allah jadwal untuk Kapasisbon kita akan kumpulkan bagaimana mereka yang kuliah di luar Bontang, kita kumpulkan. Harapan kami sih bagaimana mereka ini bisa betul-betul belajar dan pulang ke Bontang bisa membangun kota Bontang ini. Itu yang diharapkan semuanya. Iya. Ya, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu pada aktivitas Ibu. Nanti kita akan dialog dengan tema-tema yang lain, tentunya khusus tentang pemudaan. Ya, terima kasih. Baik, pemirsa PKTV, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Andi Nur Fatmawati tentang potensi pemuda dan pemberdayaan pemuda Kota Bontang. Harapan kita semua ternyata sudah terjawab oleh beliau. Beliau sudah menyiapkan bagaimana program-program tentang pelatihan-pelatihan dan lain-lain untuk para pemuda Kota Bontang. Tinggal anak muda sekarang, siap nggak dengan program-program tersebut? Jangan harus kesempatan itu harus Anda miliki, harus Anda rasakan agar apa? Harapan kita bersama pemuda Kota Bontang bisa berbicara di kota kita sendiri. Jangan sampai kita akan bersaing dengan pemuda-pemuda yang lain dengan di luar Kalimantan. Tentunya kita harus siap di sini, apalagi kita akan menjadi ibu kota negara Indonesia. Nah, saya Teguh Sorjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Kita akan ketemu pada PKTV Talk di lain waktu dengan tema dan narasumber yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Benih. Salam pemuda. Salam pemuda.